Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giri Palpura Jimilar dengan NIM 2103049. Di sini saya akan menjelaskan dan merangkum bab 7. Stres, arousal, dan kecemasan merupakan terminologi yang sering digunakan secara saling tukar, padahal ketiganya mempunyai makna yang berbeda. Stres dalam batas yang normal diperlukan dalam olahraga kompetitif agar atlet secara psikis siap untuk menghadapi pertandingan. Stres yang harus ada pada atlet saat ini adalah arousal yang berfungsi sebagai kesiapan mental dalam menghadapi pertandingan. Apabila ketegangan yang dimiliki berlebihan melebihi batas normal atau batas ambang stres, maka atlet akan mengalami kecemasan. Stres merupakan tekanan pada diri sendiri seseorang yang ditandai merupakan fisiologis maupun psikologis. Perubahan tersebut apabila terjadi dalam proses yang berkelanjutan akan berakibat menjadi kecemasan, sedangkan stres mental yang diakibatkan oleh adanya perubahan dalam diri seorang dalam batas yang normal justru diperlukan agar memiliki arousal dalam diri seseorang. Kecemasan dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu kecemasan bawaan, kecemasan kondisional. Kecemasan kondisional merupakan gejala khusus bagaimana keadaan individu menghadapi situasi tertentu yang mengganggu. Kecemasan bawaan adalah sifat cemas yang telah melekat pada diri seseorang, merupakan sifat pembawaan orang tersebut. Kecemasan kondisional merupakan kecemasan yang terjadi secara temporer, tercermin pada respon seseorang pada suatu situasi. Ada dua sumber kecemasan, yaitu sumber yang bersifat situasional dan personal. Kecemasan juga akan muncul yang bersumber dari dalam dan dari luar diri atlet. Sumber dari dalam yaitu sumber yang berasal dari atlet tersebut, sedangkan sumber dari luar berarti sumber kecemasan dari luar atlet. Pada umumnya atlet mengalami kecemasan ditandai dengan beberapa gejala yang muncul. Gejala-gejala yang tersebut biasanya dalam bentuk perubahan secara psikis dan perilaku. Kecemasan akan mempengaruhi penampilan atlet dalam pertandingan. Kecemasan menjelang pertandingan akan muncul pada diri atlet dan akan mempengaruhi keterampilan atlet. Yang penting, kecemasan yang muncul ketika menghadapi pertandingan harus beralasan. Dalam menghadapi pertandingan, kecemasan yang dialami atlet dalam menghadapi pertandingan, kecemasan yang dialami atlet umumnya berubah-ubah, yaitu sebelum, selama, dan pendekatan akhir pertandingan. Tingkat kecemasan menurun selama pertandingan berlangsung, dan kecemasan naik pada akhir pertandingan atau jika skor pertandingan sama atau hanya berbeda sedikit saja. Proses ketegangan terdiri atas 4 tahapan yang saling berhubungan, yaitu tuntutan lingkungan, persepsi pada tuntutan, respon terhadap ketegangan, dan akibat dari perilaku. Ada dua teori yang biasanya digunakan untuk menjelaskan hubungan antara arousal kecemasan dengan teori dorongan yang dikembangkan oleh Hulse 1943 dan teori U terbalik yang dikembangkan oleh Dodson 1915. Teori dorongan merupakan teori multidimensional yang menggarap penampilan dan proses belajar, sedangkan teori U terbalik merupakan cakupan dari berbagai subteori yang menjelaskan mengapa terjadi saling hubungan antara arousal dengan penampilan sehingga terbentuk kurva persamaan kuadrat. Arousal dapat diukur dengan melihat perubahan tanda-tanda secara psikologis seperti denyut nadi, pernapasan konduksi, kulit, perubahan biokimia, dan dengan serangkaian pernyataan dengan menggunakan skala numerik dari rendah sampai tinggi. Kecemasan kondisional dapat diukur menggunakan pengukuran yang bersifat umum dan membuat catatan secara umum pula. Pengukuran secara umum dilakukan dengan cara melaporkan sendiri kondisi yang dirasakannya dalam bentuk skala tinggi rendah. Kecemasan bawaan dapat diukur dengan menggunakan catatan pribadi dan multidimensional. Ada 4 teknik yang bisa digunakan oleh para pelatih untuk manajemen kecemasan atlet, yaitu melakukan teknik intervensi, mencari sumber ketegangan, pembiasaan, dan menggunakan teknik khusus. Manajemen kecemasan lain yang biasanya digunakan adalah manajemen kecemasan kognitif dan sosmatik. Ada 2 teknik manajemen kecemasan kognitif, yaitu teknik menghentikan pikiran dan membuat kerangka ulang, sedangkan teknik intervensi yang biasa digunakan dalam manajemen kecemasan somatik adalah teknik pernapasan penaram dan relaksasi progres. Sekian, terima kasih video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.